Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau mereview sebuah airsoft gun yang dikeluarkan oleh Decobra Indonesia. Airsoft gun apa itu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Oke guys, for information, sorry banget saya baru bisa upload video pada kesempatan kali ini. Mungkin di waktu-waktu ke depan saya akan berusaha untuk lebih sering upload video. So ya, kita lanjut aja langsung ke unitnya. Jadi unit yang akan saya review kali ini adalah unit dari Decobra Indonesia, namanya M801. Ini jenisnya sniper, tentunya juga pasti kalian udah tahu lah ya, ini airsoft gun tipe apa. Dan ya betul, tipenya spring. Jadi kalau kalian nggak tahu, spring itu adalah per. Jadi bentukannya itu kalau misalnya kan airsoft gun yang saya tahu ini ada 3 macam. Ada yang pakai spring yang itu dikokang, ada yang electric airsoft gun atau airsoft gun itu kayak dia pakai motor, ada gearboxnya, jadi dia pelurunya bisa nembak otomatis. Itu ada yang pakai baterai juga. Terus ada satu lagi tuh airsoft gun yang pakai CO2, itu pakai gas ya. Itu tembakannya jelas lebih kenceng dan juga unitnya pasti lebih bagus. Jadi kalau pengen tahu ya ini harganya berapa, ini untuk unit ini harganya sendiri nggak nyampe 100.000. Dan iya betul banget, nggak nyampe 100.000. Tapi di toko-toko online saya menemukan ada yang harganya di atas 100, bahkan mungkin ada yang hampir 200.000. Itu kalian cerdik-cerdik lah untuk yang namanya scroll. Misalnya kalian belanja di Tokopedia ya, kalian harus scroll di Tokopedia itu. Jadi kalian cari yang paling murah. Karena untuk harganya sendiri itu saya bilang nggak ada beda ya. Mau harga 90.000, mau harga 60.000, bahkan sampai harga 200.000 itu kayaknya nggak ada beda. Unitnya tetap sama. Mau yang 60.000 juga original gitu. Jadi kenapa saya bisa katakan original? Kalian juga bisa lihat ya. Kalau yang namanya barang original pasti di bagian sininya itu ada tulisannya ya, Decobra M801 Made in Indonesia. Ada logonya Cobra kok, kalian bisa lihat di sini. Oke ya. Jadi selanjutnya itu kita akan kembali membahas ke bagian harga ya. Untuk harga itu kalian cermat-cermat lah supaya bisa dapat harga termurah ya, karena tiap toko tentunya pasti harganya juga berbeda. Dan untuk bahannya sendiri ini ya tentunya full plastik ya, full plastik, karena dengan harga 60.000 kalian udah bisa dapat ini ya. Kalau kalian main beli, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian telenya dulu, karena tele ini senjata, apalagi notabene-nya ini adalah sniper. Jadi kalau nggak ada tele itu nggak abdol ya. Kita akan bahas telenya. Telenya ini bisa dilepas. Ya, dia ada relnya di sini mirip senjata yang asli. Ini juga perbandingannya 1:2 ya. Kemungkinan 1:2, saya nggak tahu secara pasti karena nggak mungkin 1:1. Ini panjangnya itu hanya segini. Nanti kita akan ukur panjangnya. Kita kembali ke pembahasan. Ini telenya ini tentunya dummy, tapi dummy-nya ini ada laser. Kalau kalian kelihatan di sini ada laser. Nah, ini lasernya juga udah mulai redup ya, karena saya dapat bawaan unitnya ini lasernya itu sudah redup. Mungkin karena baterainya habis atau mungkin ada kerusakan di bagian dalamnya, saya juga nggak tahu. Mungkin saya akan coba ganti baterainya. Untuk baterainya menggunakan baterai kancing. Untuk kode baterainya saya kurang tahu karena saya belum pernah membuka bagian dalam ini. Tapi mungkin saya akan infokan di deskripsi jika saya sudah membuka bagian dalam ini. Yang menjelas itu baterainya kancing, ada 2 buah terlihat dari sini ya guys. Oke, nah untuk telenya sendiri ini tuh dummy ya, sudah jelas dummy, nggak bisa diputer, nggak bisa di zoom out zoom in. Dan ini nggak ada garisnya sama sekali ya, cuman ada lasernya. Oke, kita beralih selanjutnya ke bagian bipod. Untuk bipod ini saya bilang tidak terlalu berfungsi ya, karena mengingat bobot senjata ini kurang dari 1 kg. Kalau berdasarkan deskripsinya itu tidak sampai 500 gram ya. Saya tidak tahu berat aslinya karena saya tidak menimbangnya. Jadi kalau menurut saya bipod ini hanya untuk pajangan, tapi ini bisa dilipat guys. Ini bisa dilipat. Dan build quality-nya pun ya saya nggak bisa banyak komplain karena memang ini harganya relatif murah ya. Terus juga bipod ini bisa dilepas. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak suka pakai bipod kalau kalian mau nembak secara berdiri posisinya, ataupun posisi berlutut, saya kurang tahu namanya ya. Tapi posisi berlutut itu kayak gini. Nah, terus juga kalau kalian misalnya mau sambil tengkurap, saya kurang tahu juga namanya ya. Posisi itu dinamakan apa, posisi tengkurap tuh kayak gini. Nah, ini mungkin bipod ini sangat berpengaruh, tapi walaupun nggak pakai bipod, kalian masih bisa menggunakan senjata ini karena memang bobotnya sangat ringan kok. Oke, sekarang kita beralih ke bagian magazine ya. Untuk magazinnya sendiri ada di bawah ya. Kalau ditekan bagian ini dia langsung copot ya. Magazinnya ini bisa diisi sampai 15 peluru.
Cuman saya sudah tes isi magazinnya ini sampai full hanya muat 13 peluru. Dan setelah saya bongkar magazinnya, ternyata di dalamnya itu kan dia ada pernya bentuknya mengelilingi, melengkung seperti ruku. Nah, di bagian per belakangnya ini ada 2 peluru yang menahan. Saya nggak tahu fungsinya untuk apa, mungkin supaya nggak nyangkut aja ya. Karena kan ada beberapa tipe airsoft gun, kalau misalnya diisi peluru sampai full tuh magazinnya akan nyangkut. Jadi kayak pernya semakin pendek, jadi dia nggak bisa nampung peluru makin banyak lah. Saking banyaknya akhirnya nggak bisa keluar ya guys. Pernya tidak berfungsi lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk cara kerjanya itu sangat mudah. Kalian kokangnya ada di bagian sini atau springnya ya, tinggal ditarik. Kalian kalau misalnya tarik yang benar itu ditahan stoknya atau popornya itu ditahan di sini, kemudian kalian baru tarik. Tariknya kalian mau pakai ini, saya sih biasa pakai kelingking ya supaya kelihatan lebih realistis aja gitu. Walaupun ini mainan kita harus bertindak profesional. Oh ya, kalau kalian mau main airsoft gun jangan lupa gunakan kacamata safety ya. Kalian bisa gunakan kacamata Google Glass, kacamata pada umumnya lah. Yang penting kacamata itu bisa menutupi sebagian mata, seluruh mata kalian, supaya karena kan kita tidak tahu ya kemana arahnya peluru tersebut. Bisa saja kita tembaknya lurus, ternyata peluru tersebut mantul dan terkena mata kita. Oke, ingat safety is number one, safety first. Oke, kita akan tarik di sini springnya. Nah, ketika kalian sudah tarik jangan langsung dilepas, dorong pelan-pelan. Nah, ini bertujuan supaya lebih membuat umur pistonnya lebih lama lah. Nah, ingat, mau yang namanya airsoft gun, mau senjata beneran, senjata apapun, senjata mainan, ingat kalau yang namanya udah dikokang, magazin sudah masuk, jari harus di luar pelatuk. Ya, jangan begini. Ini terlalu bahaya karena kita lagi ngobrol, apalagi kita lagi ngobrol sambil megang senjata gitu. Itu berbahaya banget, apalagi kalau dalamnya ada peluru. Kebetulan ini magazinnya nol, nggak ada peluru sama sekali, nggak ada ammo sama sekali. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kalian lupa, lagi ngobrol tiba-tiba berbahaya banget gitu loh. Kita kan namanya ngobrol kadang suka lupa dengan situasi sekitar, kondisi sekitar kan suka lupa. Makanya selalu utamakan keselamatan. Kalau kalian mau main ini, apalagi kalian mau belikan untuk anak kalian tuh harus diawasi banget. Karena di sini udah tertulis ya peringatan, tulisannya warna kuning gede banget kayak gini. Kalian bisa baca langsung aja peringatan tidak untuk anak-anak di bawah 14 tahun. Jadi kalian kalau yang masih umur di bawah 14 tahun jangan beli ini dulu karena belum cukup umur. Tapi kalau kalian memang mau beli karena memang kalian suka, gak masalah, yang penting didampingi orang dewasa. Dan tetap hati-hati lah guys intinya. Oke, kemudian kita akan kembali ke pembahasan ya. Di bagian laras ini dari ujung sampai ujung itu semuanya benar-benar full plastik kecuali baut-baut ya, karena baut-bautnya itu nggak mungkin plastik juga dan tentunya springnya juga besi. Oke. Nah, untuk panjangnya sendiri ya, panjangnya sendiri ini kita akan ukur. Kalau berdasarkan deskripsi yang ada saya beli itu panjangnya itu 97 cm. Kita akan ukur sendiri ya, karena itu di sana tulisnya kurang lebih. Ya, kita akan ukur. Saya akan mengukur menggunakan pita meter biasa ya. Dan di sini kita mendapatkan panjangnya 95,5. Saya akan taruh fotonya seperti ini. Oke. Ya, jadi kalau untuk akurasinya sendiri ya, saya nggak akan bahas di sini akurasinya, tapi saya akan langsung coba di video selanjutnya. Makanya subscribe channel ini, like video ini sebanyak-banyaknya, dan share ke teman kalian. Saya akan langsung buat video tes akurasinya, tes tembaknya. Kalau berdasarkan yang saya dapatkan info dari penjual, unit ini bisa melontarkan peluru sampai 30 meter jarak maksimal. Cuman itu kan menurutnya, kita mengetahui setiap unit pasti tentunya build quality-nya berbeda. Kita akan coba menggunakan unit yang ini. Apakah benar bisa mencapai 30 meter atau mungkin lebih? Kita tidak tahu, nanti akan kita coba di video selanjutnya. So, untuk pelurunya sendiri ini kita menggunakan BB 6mm. 6mm itu kurang lebih modelnya seperti ini guys ya. Ini kalian bisa beli, ini satu tangan orang dewasa ya. Ini ukuran botolnya mungkin 225 mili ya. Saya nggak tahu ukurannya soalnya sini nggak ada tulisannya ya. Nomor 25, mungkin ini 225 mili atau 255 mili, saya kurang tahu. Tapi ini harga 25.000. Saya bilang termasuk mahal sih ya, karena saya menemukan ada yang di harganya di bawah 25.000. Nah, makanya saya selalu bilang ke kalian, berbijaklah, rajin-rajinlah buat nge-scroll halaman toko online. Bisa dapat harga lebih murah kalau kalian bisa rajin scroll. Kalau pelurunya sendiri ini kan kalian disarankan menggunakan yang plastik. Kenapa? Karena ini termasuk mainan sebenarnya.
Cuman bagi kalian yang para kolektor atau pecinta airsoft gun nggak masalah punya ini gitu. Itu menurut opini saya pribadi gitu. Pelurunya ini benar-benar full plastik ya, bukan BB besi, bukan BB seramik, ini BB biasa, BB plastik ya. Kenapa saya jujur aja saya tidak menyarankan kalian menggunakan BB yang beli di abang-abang gerobak. Karena saya pernah mencoba membeli BB tersebut yang harganya 1000 seplastik itu. Jujurnya banyak nyangkut ya untuk di magazine ini. Jadi kalau kalian beli di itu abang-abang mainan itu biasanya dia ukurannya kadang-kadang nggak tepat 6 mm. Saya kemarin sempat ukur itu dapat 5,5 mm. Itu ukurannya walaupun cuma 0,5 tapi sangat berpengaruh guys. Karena gimana ya? Kalau ukuran BB semakin kecil itu memang jarak tembaknya semakin pendek. Tapi akurasinya bagus. Kalau jarak BB semakin besar, jarak tembaknya itu semakin pendek dan akurasinya juga tepat gitu. Kalau saya salah mohon dimaafkan gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Kalau tidak salah gitulah. Kalau BB makin kecil itu jaraknya makin jauh, akurasinya nggak ada. Kalau BB makin besar, jaraknya makin pendek, akurasinya makin mantap gitu guys. Jadi disarankan menggunakan 6 mm karena di sini magazine aja kalian udah bisa ngeliat langsung ya. Semoga fokus di kamera. Di bagian ininya itu udah ada lubang buat masukin BB. Kita akan coba masukin 1 BB ya. 1 BB. Ini ukuran 6 mm ya. 0,6 iya, mm. Saya kurang tahu lah sebutannya. Kira-kira gitu. Jadi kita akan masukin. Nah, kalau ini 6 mm dia akan pas bunyi. Klek, klek. Nah, kita coba sekali lagi. Sebentar. Ini BB-nya bulat, dia agak licin ya. Oke, itu sudah dapat ya. Ini kalau dimasukin bunyi klek. Ya, semoga kedengeran di kamera. So ya, ini ukuran BB 6 mm sangat pas buat di senjata Decobra M08 ini, M801. Jadi sebenarnya Decobra itu banyak banget ngeluarin airsoft gun ya. Terakhir saya dapat info katanya mereka ada mengeluarkan AK-47 seri 1:1. Cuman kalau saya pribadi saya nggak suka rifle spring karena rifle itu notabene-nya senjata serbu ya. Dia tembakannya cukup cepat. Tapi kalau spring kan cuman gimana ya? Bahasanya tuh clock door ya. Jadi kalian kokang tembak. Tapi kalau sniper, shotgun, handgun itu cocok kalau buat bagian spring. Tapi kalau semasa rifle, mungkin machine gun apalagi MG itu kalian nggak disarankan karena kalau untuk tipe spring ya, karena kan repot juga gitu. Kokang tembakannya itu tipenya bukan one shot seperti sniper, shotgun, handgun itu beda. Itu spring, kalau spring cocok banget. Tapi kalau kalian buat koleksi nggak masalah karena kan tujuan orang memiliki suatu benda itu kan ada tujuan dan kebutuhannya tersendiri gitu loh. Saya membeli ini karena memang saya suka airsoft gun. Kedua juga saya ingin untuk dipajang di rumah untuk koleksi juga, koleksi pribadi. Ya jadi saya beli nggak masalah. So mungkin review singkat itu saya bisa review sampai di sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jangan lupa klik tombol like di sini di bawah. Subscribe kalau yang tombolnya masih warna merah, kalian wajib banget klik itu. Klik sampai jadi abu-abu dan aktifkan lonceng ada di sebelahnya. Jangan lupa stay tune di channel ini karena saya akan tes tembak untuk unit ini M801 di video selanjutnya. So stay tune in Perfection Channel. See you in the next video and bye bye guys. Buat tambahan, ini FPS-nya itu hampir 200 ya. Kalau saya tanya teman yang pernah pakai unit ini, dia kan punya alatnya saya lupa ya untuk tes tembak itu nama alatnya apa, kayak gini lah alatnya. Itu kurang lebih mencapai 197 fps buat sekali tembak. Nih saya udah isi magazine, coba kita tembak ya. Sebenarnya jangan ditiru, ini saya nggak pakai kacamata alat pelindung sama sekali. Saya mungkin akan tembak ke arah bawah. Harusnya kedengaran di kamera karena pelontaran pelurunya termasuk kencang. Jadi hati-hati, jangan menggunakan senjata ini untuk menembak binatang, ke manusia, ataupun kemanapun. Karena hati-hati, bijaklah menggunakan unit ini. Unitmu, tanggung jawabmu. See you!